Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Pamungkas dari Universitas Udayana Mataram, NIM 191217369 kelas 2019 C sore. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hukum lingkungan yang berjudul Pentingnya AMDAL dan Kegiatan Izin Usaha dan Problematika UU Sektoral. Pertama-tama, definisi AMDAL. Definisi AMDAL secara yuridis juga tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, yaitu AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. Pengertian sesungguhnya dari AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah bentuk kajian atas berbagai dampak besar dan sangat penting untuk pengambilan keputusan terhadap suatu usaha atau kegiatan bisnis yang akan direncanakan pada lingkungan hidup yang sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Berikutnya, AMDAL adalah suatu bentuk analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti 1. Fisik, 2. Kimia, 3. Sosial ekonomi, 4. Biologi, 5. Sosial budaya yang akan dilakukan secara menyeluruh. Terus jenis perusahaan yang membutuhkan AMDAL. Dalam buku Analisis mengenai dampak lingkungan Indasa tahun 2020 disebutkan beberapa bidang usaha yang memerlukan AMDAL dalam izin usahanya, yaitu 1. Sektor pertahanan multisektor, 2. Sektor perikanan dan kelautan, nomor 3. Departemen kehutanan, 4. Industri teknologi satelit transportasi, Departemen Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan, 6. Energi dan Sumber Daya Mineral, 7. Departemen Pariwisata, 8. Energi Nuklir, dan 9. Departemen Industri Furnitur. Terus dokumen AMDAL. Persiapan AMDAL termasuk dalam dokumen AMDAL yang meliputi yaitu 1. Kerangka acuan (KA). Kerangka acuan adalah ruang lingkup analisis dan penelitian mengenai dampak lingkungan berdasarkan hasil pelingkupan. Terus selanjutnya, pengertian dan tujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau ANDAL. ANDAL adalah kajian yang serius dan mendalam tentang dampak penting dari rencana usaha atau kegiatan. Selanjutnya, rencana pengelolaan lingkungan (RKL). RKL strip RPL dirancang untuk menangani dampak dari rencana suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Sedangkan rencana pemantauan lingkungan RPL bertujuan untuk memantau komponen lingkungan yang terkena dampak dari rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, dokumen di atas menjadi dasar untuk menentukan keputusan kelayakan lingkungan. Hal ini menunjukkan AMDAL dan ketiga dokumennya merupakan persyaratan wajib untuk penertiban izin lingkungan. Dan selanjutnya, lingkungan tersebut menjadi dasar dalam penerbitan izin usaha. Artinya, apabila dokumen AMDAL disetujui, maka rencana usaha atau kegiatan sudah memenuhi standar lingkungan. Terus apa aja komponen-komponen penting dari AMDAL? Yaitu 1. PIL atau penyajian informasi lingkungan, nomor 2. KA atau kerangka acuan, nomor 3. ANDAL atau analisis dampak lingkungan, RPL rencana pemantauan lingkungan,
RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan. Tujuan AMDAL. Tujuan dari AMDAL secara umum adalah tentang bagaimana menjaga dengan kemungkinan terjadinya dampak buruk dari suatu perencanaan usaha atau kegiatan bisnis bagi lingkungan hidup. Apa tujuan AMDAL secara umum? Yaitu AMDAL bertujuan untuk memastikan agar suatu kegiatan usaha dan aktivitas bisnis tidak sampai memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Adapun fungsi utama dari AMDAL sebagai berikut. 1. Sebagai bahan perencanaan pembangunan dari wilayah bisnis. 2. Untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan sebuah bisnis terhadap lingkungan dari rencana awal pendirian usaha atau kegiatan bisnis. Nomor 3. Salah satu bahan dalam memberikan masukan untuk penyusunan rancangan secara terperinci secara teknis dari rencana usaha atau kegiatan bisnis. Nomor 4. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup. Nomor 5. Memberikan informasi terhadap masyarakat luas dampak yang akan diakibatkan dari adanya perencanaan bisnis atau kegiatan usaha. Nomor 6. Tahap pertama dari semacam rekomendasi tentang pengurusan izin usaha. Nomor 7. Merupakan langkah awal dari kelengkapan dokumen dan legal dokumen terhadap izin usaha. Nomor 8. Proses izin terhadap kelayakan lingkungan. Terus apa aja manfaat kepengurusan perizinan AMDAL? Yaitu 1. Bagi pemerintah. Ada beberapa manfaat. Nomor 1. Mencegah dari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. 2. Menghindari terjadinya konflik antara pengusaha pebisnis dengan masyarakat sekitar tempat usaha beroperasi. Nomor 3. Menjaga agar pembangunan usaha dapat sesuai terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nomor 4. Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap lingkungan hidup. Terus manfaat AMDAL bagi pengusaha atau pemilik bisnis. 1. Menjamin tentang adanya kelangsungan umur usaha menjadi lebih lama. Nomor 2. Menjadi sebuah referensi untuk peminjaman kredit. Nomor 3. Interaksi untuk saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan hukum dari pihak pengusaha. Manfaat AMDAL bagi masyarakat sekitar tempat usaha berlangsung. Mengetahui sejak dari awal tentang seperti dampak suatu kegiatan usaha dalam kurung kegiatan bisnis. Selanjutnya melaksanakan dan menjalankan kontrol secara penuh terhadap lingkungan perusahaan. Terus selanjutnya kita akan membahas pentingnya AMDAL pada suatu izin usaha. Yang pokok yang kita bahas dari materi kali ini. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah suatu syarat perizinan, di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberian usaha atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau disingkat KAMDAL. Nomor 2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup, yaitu AMDAL itu sendiri. Nomor 3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL. Nomor 4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Alasan diperlukannya AMDAL untuk studi kelayakan sesuai dengan amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah, serta sebagai bentuk menjaga lingkungan dari operasi proyek kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Tujuan AMDAL adalah
menjaga segala bentuk kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan, sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Manfaat untuk kepengurusan perizinan AMDAL bagi pemerintah: mencegah dari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Selanjutnya, menghindarkan terjadinya konflik antara pengusaha pebisnis dengan masyarakat sekitar tempat usaha beroperasi. Menjaga agar pembangunan usaha dapat sesuai terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terus, manfaat AMDAL bagi masyarakat sekitar tempat usaha berlangsung. Ada beberapa manfaat, yaitu mengetahui sejak dari awal seperti apa dampak dari suatu kegiatan usaha. Terus, melaksanakan dan menjalankan kontrol secara penuh terhadap kegiatan lingkungan perusahaan. Selanjutnya, terlibat pada proses awal saat pertama kalinya akan melakukan pengambilan keputusan. AMDAL bertujuan untuk memastikan agar suatu kegiatan, usaha atau bisnis tidak sampai memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Adapun fungsi dari AMDAL sebagai berikut. 1. Sebagai bahan perencanaan pembangunan dari wilayah bisnis. 2. Untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan sebuah bisnis terhadap lingkungan dari rencana awal pendirian usaha atau kegiatan bisnis. Nomor 3. Sebagai salah satu bahan dalam memberikan masukan penyusunan rancangan secara terperinci secara teknis dari rencana usaha atau kegiatan bisnis. Nomor 4. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana, pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup. 5. Memberikan informasi terhadap masyarakat luas terhadap lingkungan yang diakibatkan dari adanya perencanaan bisnis atau kegiatan usaha. Nomor 6. Tahap pertama dari semacam rekomendasi tentang pengurusan izin usaha. Nomor 7. Merupakan langkah awal dari kelengkapan dokumen dan legal dokumen. Nomor 8. Proses izin terhadap kelayakan lingkungan. Terus, apa problematika Undang-Undang AMDAL dan kelemahan AMDAL? Problematika Undang-Undang AMDAL sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem otonomi daerah, di beberapa daerah kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusan belum melibatkan publik dan masih berada di lingkungan elit lokal, provinsi, dan kabupaten atau kota. Belum terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah (Perda) menyatakan bahwa daerah provinsi dan daerah kabupaten kota tidak lagi mempunyai hubungan hierarki karena masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk 1. Merencanakan, 2. Melaksanakan, 3. Mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah, kabupaten, kota tidak lagi diatur dan tergantung pada pemerintah daerah provinsi. Demikian pula halnya dengan pemerintah provinsi, tidak diatur dan tergantung pada pemerintah pusat, kecuali tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah dikatakan mengalami kemunduran karena pelaksanaan AMDAL oleh pemerintah kabupaten dan kota tidak dipersiapkan secara matang, secara peraturan ataupun secara teknis. Sebagai bukti, hingga saat ini peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 hanya memberikan kewenangan proses AMDAL hingga tingkat provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
Satu, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan terhadap menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Nomor 3, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN. Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan landasan demokrasi yang menitik beratkan pada 1. Peran masyarakat, 2. Pemerataan dan keadilan, serta 3. Memperhatikan keanekaragaman aset sosial, ekonomi, budaya. Tujuan pembangunan merupakan terhadap keseimbangan lingkungan hidup, yaitu usaha sadar diri manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari kondisi kualitas kurang baik menuju kondisi kualitas yang lebih baik. Sedangkan pengembangan adalah proses perubahan yang terjadi sebagai dampak dari adanya pembangunan. Setiap usaha dan atau pembangunan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dampak besar dan pentingnya adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan yang menjadi dampak penting dalam perubahan lingkungan hidup yang mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Dampak penting dalam kurung pasal 1 jenis kegiatan wajib AMDAL. Dampak penting dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria 1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan. 2. Luas wilayah penyebaran dampak. 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak. 5. Sifat kumulatif dampak. 6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak. 7. Kriteria lain sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum jenis kegiatan wajib AMDAL, berbagai bidang kegiatan yang wajib dilengkapi antara lain usaha kegiatan bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, sumber daya energi dan mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, rekayasa genetik. Kelemahan AMDAL di Indonesia. 1. AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan atau rencana kegiatan pembangunan sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan. 2. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima di dalam proses pengambilan keputusan. 3. Terdapat berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak peraksara karsa. Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL khususnya aspek sosial budaya, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang diimplikasi sosial budayanya penting kurang mendapat kajian yang seksama. Cukup sekian dari saya tentang materi pentingnya AMDAL dalam kegiatan usaha dan problematika UU sektoral. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.